Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat supaya kita dapat terus belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, pembelajaran 3. Muatan materi IPA KD 3.3 menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. IPS KD 3.4 memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tahukah kalian, pagi ini Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh tumbuhan untuk hidup pada suatu tempat atau daerah tertentu. Adaptasi yang paling sering dilakukan oleh tumbuhan adalah adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan adaptasi yang dilakukan dengan menyesuaikan bentuk, struktur, atau alat-alat tubuhnya terhadap lingkungan. Nah, tahukah kalian, tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Tumbuhan hidrofit mempunyai rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Adapun contoh tumbuhan hidrofit adalah kangkung, enceng gondok, bakau, dan teratai. Yang kedua adalah tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda pada umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan higrofit antara lain tanaman pakis dan tanaman lumut. Tumbuhan yang ketiga adalah tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang dapat berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Nah, adapun contoh dari tumbuhan xerofit antara lain kaktus dan lidah buaya. Nah, perhatikan bagian berikut. Bagian tersebut adalah bagian tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Perhatikan baik-baik. Kangkung. Kangkung mempunyai rongga udara pada batang. Selain itu, daunnya berada di atas permukaan air. Enceng gondok. Batang enceng gondok menggembung berisi rongga udara. Bambu. Bambu
tumbuh dan berkembang biak di lingkungan yang banyak air. Pakis. Pakis beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulung daunnya. Lidah buaya. Lidah buaya memiliki jaringan untuk menyimpan air. Teratai. Teratai memiliki batang berongga, memiliki daun yang lebar, dan batangnya berada di dalam air. Tahukah kalian, selain untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, tumbuhan juga beradaptasi untuk melindungi diri. Perhatikan bagan berikut. Bambu memiliki bulu halus pada batangnya. Mawar memiliki duri pada batangnya. Nangka memiliki getah lengket dan terdapat duri pada buahnya. Putri malu, daunnya akan bergerak menutup ketika mendapat sentuhan. Gadung melindungi diri dengan cara memproduksi racun. Kelapa memiliki kulit atau balok yang keras. Nah, demikian cara tumbuhan beradaptasi untuk melindungi diri dan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkat perjuangan para pahlawan Indonesia dan berkat persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Indonesia, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia dapat merdeka dan terbebas dari belenggu penjajah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dengan kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia, tentunya tidak lepas dari perjuangan para tokoh dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sehingga Indonesia dapat merdeka dan terbebas dari belenggu penjajah. Berikut adalah tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tokoh yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Beliau menyusun teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi, dan membacakan teks proklamasi. Tokoh yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau merumuskan teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi, dan mendampingi Insinyur Soekarno pada saat membacakan teks proklamasi. Ahmad Subarjo. Beliau berperan dalam merumuskan teks proklamasi bersama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Soekarni. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Nah, tokoh selanjutnya adalah Laksamana Tadashi Maeda. Beliau adalah seorang keturunan Jepang. Rumah beliau dijadikan tempat untuk merumuskan teks proklamasi. Ibu Fatmawati. Beliau adalah istri dari Insinyur Soekarno.
Beliau berjasa dalam menjahit bendera merah putih yang dikibarkan pada saat upacara proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tokoh yang terakhir adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang berjasa mengetik teks proklamasi setelah ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Bye.